Selamat sore Kak. Selamat sore. Sebelumnya boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu Kak. Ya, nama saya Adeng Reski. Oke, Kak Adeng, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan yang sudah diberikan kepada kami untuk kelompok kami bisa berkunjung langsung ke Kota Rendang. Hari ini kami akan sedikit mewawancara Kak Adeng terkait perjalanan usaha dan sekaligus strategi dalam menjalankan usaha bisnis Kota Rendang ini. Semoga wawancara hari ini bisa mendapatkan insight yang positif untuk kami dan bisa kami terapkan di strategi yang pemasaran selanjutnya. Di sini aku mau nanya Kak, yang pertama tuh dari banyaknya usaha ini kenapa Kakak memilih Kota Rendang ini ya. Iya. Oh, jadi awalnya itu kan aku sama istri kebetulan orang Sumatera, jadi kita sama makan rendang. Aku bilang ke Mepri, gimana ya caranya jualan rendang gitu. Karena kan kalau jual rendang orang kan udah banyak kan, kayak mau makan Padang kan udah banyak banget kan. Terus akhirnya ketemu lah ide ini, karena aku ke Mepri dulu juga pernah di restoran Jepang, jadi ada diajarin bikin katsu gitu. Jadi ini kayak gimana ya, rendangnya dicampurin sama lansau. strategi promosi biar menarik pelanggan gitu? Kalau kita sih sekarang ini cuma pakai promosi yang dari Shopee aja. Jadi biasanya dari Shopee itu udah ditawarin. Misalnya, ntar kita bayar berapa, ntar jadi kayak orang buka aplikasi Shopee Food itu restoran kan ditaruh di atas ya. Promosinya enggak, kalau promosi di banner gitu enggak ada. Cuma di Shopee. Soalnya kita mesinnya sini kebanyakan ordernya dari Shopee semua. Jarang yang offline kayak gitu jarang. Kakak untuk Kalau kita sih biar kembali ke produknya aja sih, kalau kita bikin rendangnya enak itu kan harganya kan juga murah. Orang kan mikirnya oh dapat 20.000 dapat daging sama dapat ayam gitu kan, jadi orang mikirnya oh murah nih. Dan kan ada dapat rendangnya. Kalau sedangkan beli nasi padang nasi rendang itu udah 16.000 17.000 cuma dapat rendang kok kan. Ini kan udah dapat ayam taksinya gimana. ini apakah ada tantangan yang Kakak awal? Oh ada, intinya soalnya kita kan juga belum pernah juga kan deh kayak di awal ini belum pernah, jadi intinya di ini sih waktu itu kan kita belum bisa ngitung HPP yang gimana atau apanya gimana ya, tantangannya cuma itu sih, jadi kita nggak bisa awalnya kita malah di ordangnya 9.000 malah, jadi akhirnya kan nggak ketemu gitu. Maksudnya nggak dapet yang itu karena itu kelas yang dari grade-nya, jadi jarang ngejelasin HPP gini cara ini akhirnya ya harganya ini sekarang udah ready ya. Itu sih tantangannya. Karyawan yang tidak enak, kadang karyawan kan harus kadang kan nggak kita nggak bisa terlalu ngarafin orang kerja sama kayak kita gitu kan, orang bayar kan. Bagaimana Kak mulai Kakak itu mengamati gambaran kayak karyawan? Kalau sekarang ini kita pakai karyawannya yang orang dekat gitu, maksudnya ada family lah gitu, pokoknya ada kayak teman atau apa, jadi kita ngomongnya lebih gampang gitu. Tapi ya kalau orang sini kan kita juga nggak kenal orang ya, kalau orang sini kan kita bisa kayak tempat tinggal kesediain, apa-apa sediain, pokoknya cuma tinggal berjatuh gitu. Selama Kakak berusaha apakah ada prinsip atau motivasi atau tujuan gitu supaya usaha ini bisa terus berkembang? Iya ada. Sekitar 2 bulan yang lalu kita udah cobain buka outlet lagi di daerah Tajam. Cuman kan ternyata nggak segampang itu ternyata buat tambang ilmunya. Konsistennya itu susah dijaga. Maksudnya di sini yang seharusnya jam 8 udah buka, ini jam buka. Jadi kita di sana gitu. Jadi ya kedepannya kita harapin ya butuhnya sih butuh kayak yang kerja itu ya harus ya orang dekat seharusnya gitu ya, bisa kalau orang lain kan apalagi kan ini kan gajinya juga rendah, orang kan biasanya juga agak malas. Oke, terima kasih banyak Kak atas jawaban, cerita, dan pengalaman yang sudah dibagikan kepada kami. Semoga usaha Kota Rendang ini makin sukses dan terus berkembang di tengah persaingan bisnis kuliner yang semakin dinamis ini. Semoga juga apa yang disampaikan oleh Kak Adeng bisa menjadikan motivasi dan menjadi inspirasi juga untuk teman-teman semuanya.